Selamat datang di channel saya Iwan AM. Di sini saya akan membahas sebuah alur cerita anime yang berjudul Yuju Senki. Yuju Senki sendiri adalah anime yang bergenre militer dan fantasi, lalu mempunyai rating 8 di My Anime List. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah satu orang yang membantu saya mencapai 100 sub di akhir bulan ini. Terima kasih. Intro. Awal film kita diperlihatkan seorang lelaki pegawai kantoran yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Pada suatu saat, ia memecat seseorang atas kinerja buruknya di tempat kerja. Lalu, saat pegawai kantoran itu menunggu kereta hendak pulang, tiba-tiba ia didorong ke hadapan kereta yang sedang melaju dengan cepat oleh bawahannya tadi yang tidak terima atas pemecatannya tersebut. Saat detik-detik kematiannya, tiba-tiba waktu seakan berhenti. Lalu, entitas Tuhan pun muncul dan membicarakan tentang keimanannya. Tapi, meski begitu, pegawai kantoran itu tetap tidak percaya akan keberadaan Tuhan dan malah memanggilnya Being Egg. Entitas itu pun berspekulasi bahwa penyebab pegawai kantoran itu tidak mempunyai iman adalah karena ia hidup aman, tentram, dan serba ada. Lalu, entitas itu pun memutuskan mereinkarnasinya di dunia yang amat berbeda. Dan jika ia terbunuh, maka tak akan ada lagi reinkarnasi untuknya. Lalu, laki itu pun tersadar di tubuh balita perempuan di sebuah panti asuhan dan diberi nama Tanya. Tapi ternyata tempat yang ia tinggali bukan dunianya, melainkan dunia lain yang sedang tertimpa akan peperangan. Dan juga di dunia itu ada yang disebut dengan sihir. Karena Tanya mempunyai bakat dalam sihir, maka ia pun menjadi sukarelawan di militer. Singkat cerita, dalam kurun waktu setahun ia sudah menjadi instruktur di militer. Di suatu ketika ia pun ditugaskan di perbatasan utara untuk mengintai musuh. Dan tiba-tiba ia melihat penyihir dari aliansi Entente yang merupakan musuh dari kekaisaran. Tanya pun melaporkan keadaan tersebut dan meminta untuk mundur. Tapi ia tidak diizinkan dan malah disuruh menahan pasukan musuh seorang diri. Singkat cerita, Tanya pun berhasil menahan pasukan musuh, tapi ia berakhir di rumah sakit. Karena keberhasilannya tersebut, ia pun diberi penghargaan oleh militer. Setelah ia sembuh, dia pun ditugaskan menjadi penguji alat baru atau permata untuk penyihir. Saat pengujian tersebut, tiba-tiba permata yang ia pakai tidak bisa digunakan dan Tanya pun terancam terjatuh dari ketinggian. Lalu, waktu seakan berhenti dan entitas suara yang disebut Being Egg pun muncul dan berkata, jika ia ingin menggunakan permata itu, ia harus berdoa terlebih dahulu. Tanya yang diambang akan kematiannya pun berdoa. Lalu permata tersebut tiba-tiba kembali menyala dengan baik. Bahkan ia bisa terbang lebih tinggi daripada yang lainnya. Scene pun berpindah pada para jenderal yang sedang rapat mengenai perang. Dan mereka memutuskan akan membuat satu batalion penyihir respon cepat. Ternyata yang ditugaskan menjadi pemimpin batalion tersebut adalah Tanya. Mendengar itu, Tanya pun kesal karena bahwasannya dia hanya ingin ada di garis belakang, hidup aman dan tentram. Singkat cerita, pasukan Tanya pun sudah disiapkan. Tanya yang sudah menjabat sebagai mayor melatih terlebih dahulu mereka dengan sangat keras. Setelah sebulan penuh dilatih oleh Tanya, akhirnya pasukannya pun terbentuk. Lalu misi pertama Tanya dan anggotanya pun dimulai. Mereka diberi tugas untuk mengantisipasi penyerangan dari Dakia. Dakia sendiri adalah salah satu negara yang berniat menghancurkan kekaisaran. Tapi karena Dakia adalah negara yang tertinggal dalam hal teknologi, maka Tanya pun berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah.
Scene berpindah ke beberapa hari kemudian. Di sini terlihat penyihir dari kekaisaran sedang menahan aliansi Entente yang bertujuan menghancurkan tempat logistik atau persediaan. Karena semakin terdesak, militer dari kekaisaran pun memutuskan mengirimkan bantuan. Ternyata yang datang adalah Tanya dan anggotanya. Lalu terlihat beberapa pesawat dari aliansi Entente. Melihat itu, Tanya langsung terbang tinggi seorang diri, lalu mendekati pesawat tersebut. Si pilot sontak kaget melihat Tanya terbang sejajar dengan pesawatnya. Tanya pun berhenti tepat di depan si pilot lalu membunuhnya. Melihat itu, pesawat yang lain langsung putar arah dan berniat untuk kabur. Lalu Tanya menembak beberapa pesawat yang hendak melarikan diri tersebut. Singkat cerita, Tanya dan pasukannya pun berhasil mengusir aliansi Entente itu. Scene berpindah pada para jenderal yang sedang merencanakan penyerangan di Orse Fjord, yang merupakan wilayah dari aliansi Entente. Mereka berencana menurunkan pasukan dari kapal laut. Jadi, misi Tanya sekarang adalah menghancurkan kanon pesisir agar kapal laut bisa berlabuh di sana. Lalu misi pun dimulai. Satu persatu kanon pun dihancurkan. Melihat itu, aliansi Entente langsung mengerahkan pasukannya. Pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan, bawahan Tanya langsung melaporkan bahwa semua kanon sudah hancur. Lalu, 4 kapal besar kekaisaran terlihat. Pemimpin dari pasukan aliansi Entente pun kaget dan geram. Lalu ia memutuskan mengejar Tanya untuk membunuhnya. Tapi Tanya dengan mudah mengalahkannya dan membuat ia terjatuh ke laut. Pasukan kekaisaran pun berhasil mendarat di sana. Lalu, scene berpindah ke beberapa hari kemudian. Di sini, para jenderal sedang merencanakan untuk mengakhiri perang dengan cara mereka akan menebarkan rumor bahwa kondisi kekaisaran sedang krisis, lalu membuat pasukan utama aliansi Entente terus menyerang maju. Dan misi Tanya adalah menyerang markas komunikasi mereka agar pasukan tersebut kalang kabut, lalu mudah untuk dikalahkan. Rencana pun dimulai. Di sini terlihat pasukan aliansi Entente yang terus maju tanpa berpikir bahwa itu adalah jebakan. Scene pun berpindah pada Tanya dan pasukannya. Mereka hendak berangkat ke 3 tempat yang diduga markas komunikasi musuh. Sesampainya di sana, Tanya dan anggotanya pun berhasil menghancurkan 3 tempat tersebut. Mendengar itu, para jenderal di kekaisaran pun langsung senang dan melanjutkan rencananya. Lalu, scene berpindah pada pasukan dari aliansi Entente. Terlihat tiba-tiba ada ledakan besar yang membuat banyak pasukannya tewas. Itu adalah bagian dari rencana kekaisaran yang sudah membuat terowongan dan menaruh banyak sekali dinamit di bawahnya. Lalu, scene pun berpindah pada Tanya dan anggotanya. Saat mereka sedang menuju medan perang di garis depan, ternyata mereka dihadang oleh pasukan aliansi Entente yang berada di laut. Salah satu anggota tersebut ternyata adalah komandan pasukan musuh yang pernah dikalahkan oleh Tanya. Pertarungan sengit antar kedua pasukan pun terjadi. Komandan pasukan musuh itu sangat dendam terhadap Tanya. Bahkan ketika di detik-detik ia akan dikalahkan oleh Tanya untuk kedua kalinya, ia memegang tangan Tanya dan berniat meledakkan diri bersamanya. Untung ada bawahan Tanya yang berhasil menggagalkannya. Lalu Tanya membombardir tembakannya hingga akhirnya ia pun benar-benar tewas. Lalu scene berpindah ke beberapa hari kemudian di kekaisaran. Terlihat pengumuman mereka akan kemenangannya terhadap aliansi Entente. Tapi Tanya baru menyadari bahwasanya mereka belum menang. Ternyata itu hanyalah gencatan senjata dari kedua negara tersebut. Tanya pun bersikukuh agar melenyapkan sisa pasukan musuh di negara itu. Tapi keinginannya tak didengar dan malah menyuruhnya untuk tetap diam di ibu kota kekaisaran.
Lalu, scene terakhir diperlihatkan aliansi Entente yang sudah menyiapkan pasukan untuk perang selanjutnya, dan season 1 pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Maaf masih banyak kekurangan karena pada dasarnya perlengkapan yang saya miliki sangatlah terbatas.